Pada dekade tahun 1970-an, tanah Arab berada di puncak transformasi yang akan mengguncang fondasi lama. Arab Saudi, sebuah negeri gurun yang sebelumnya dikenal miskin dan terbelakang, mendadak menjadi pusat perhatian dunia setelah harga minyak melonjak drastis akibat embargo minyak pada tahun 1973. Sejak saat itu, jutaan dolar petrodolar mengalir deras ke kas kerajaan. Kota-kota yang dulunya sederhana, kini dipenuhi dengan bangunan modern, hotel mewah, pusat perbelanjaan, dan jalan raya yang berkilau di bawah terik matahari. Kehidupan masyarakat Saudi berubah dalam hitungan tahun. Modernisasi yang digerakkan uang minyak itu membuat banyak orang kagum, tapi juga menimbulkan keresahan. Sebab di balik gemerlap itu, banyak kalangan konservatif yang merasa tanah suci Islam sedang kehilangan ruh aslinya. Dalam suasana inilah, seorang pria bernama Juhaiman bin Muhammad Al-Utaibi tumbuh. Dia lahir dari keluarga dengan garis keturunan Ikhwan, bukan Ikhwanul Muslimin asal Mesir, melainkan milisi Puritan yang pada awal abad ke-20 membantu Raja Abdul Aziz bin Saud menaklukkan Jazirah Arab. Ikhwan ini adalah barisan keras, para Baduy yang disatukan oleh ajaran Wahabi yang ketat. Mereka menolak segala bentuk inovasi yang dianggap bid'ah, memusuhi pengaruh luar, dan bertekad menegakkan Islam dengan pedang. Dalam sejarah Saudi, Ikhwan memegang peran besar dalam mendirikan kerajaan, tapi kemudian mereka justru memberontak saat Raja Abdul Aziz mulai membuka diri terhadap teknologi barat. Tahun 1929, pasukan Ikhwan dihancurkan oleh tentara kerajaan dalam pertempuran Sabila. Namun meski dikalahkan, warisan ideologis mereka tetap hidup dalam keluarga-keluarga tertentu. Salah satunya adalah keluarga Al-Utaibi. Juhaiman mewarisi semangat Puritan itu sejak kecil. Ia dibesarkan dengan cerita tentang Ikhwan yang dianggap syuhada, para pejuang yang mati demi menegakkan agama Allah. Narasi tentang pengkhianatan kerajaan terhadap Ikhwan ditanamkan sejak dini, membentuk kesadaran bahwa keluarga Saud tidak sepenuhnya murni dalam menegakkan Islam. Ketika remaja, Juhaiman tidak dikenal sebagai ulama besar atau pemikir cerdas. Ia lebih banyak dikenal sebagai sosok sederhana, dekat dengan kehidupan rakyat biasa, dan kemudian memilih bergabung dengan Garda Nasional Saudi. Garda Nasional adalah pasukan semi-militer yang direkrut dari suku-suku pedalaman. Fungsinya adalah menjaga stabilitas internal dan melindungi keluarga kerajaan dari ancaman dalam negeri. Di Garda Nasional, Juhaiman belajar disiplin militer, strategi tempur, dan cara mengoperasikan senjata modern. Namun, pengalaman itu juga memberinya perspektif baru. Dia melihat secara langsung bagaimana pasukan kerajaan bekerja, bagaimana pangeran-pangeran hidup dalam kemewahan, dan bagaimana kebijakan kerajaan banyak diarahkan untuk kepentingan politik luar negeri timbang dengan penegakan syariat. Dari sinilah benih kebenciannya semakin kuat. Juhaiman merasa bahwa kerajaan telah menyimpang jauh dari ajaran Islam yang sejati, menjual legitimasi religius demi uang minyak dan hubungan dengan Amerika Serikat. Di luar tugas militernya, Juhaiman aktif berinteraksi dengan lingkaran pemuda konservatif di Madinah. Di Masjid Nabawi, ia dan rekan-rekannya sering mengadakan diskusi panjang tentang hadis, tentang tanda-tanda akhir zaman, dan tentang kemunculan Al-Mahdi. Diskusi itu bukan sekedar kajian agama biasa. Mereka membicarakan politik, membicarakan nasib umat, dan perlahan menumbuhkan keyakinan bahwa mereka dipilih untuk menjadi penggerak perubahan besar. Salah satu tokoh yang dekat dengannya adalah Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani, yaitu menantunya sendiri. Al-Qahtani kemudian menjadi sosok kunci dalam gerakan Juhaiman. Namanya yang sama dengan nubuat Al-Mahdi dalam hadis. Muhammad bin Abdullah membuat banyak pengikut percaya bahwa dialah figur mesianis yang ditunggu-tunggu. Juhaiman memainkan narasi ini dengan cermat. Ia menegaskan bahwa dunia sedang berada di ujung zaman. Tanda-tanda akhir ini sudah jelas terlihat, dan Al-Mahdi telah muncul di Tanah Suci. Retorika ini memikat banyak orang, khususnya generasi muda yang resah dengan modernisasi dan kehilangan arah.
Pada pertengahan tahun 1970-an, kelompok Juhaiman mulai tumbuh pesat. Mereka menulis dan menyebarkan pamflet yang menyerang keluarga kerajaan, menuduh mereka murtad, korup, dan berpihak pada Barat. Pamflet-pamflet ini tidak hanya beredar di Mekah dan Madinah, tapi juga mencapai Riyadh dan beberapa kota lain. Aparat beberapa kali menangkap Juhaiman dan kawan-kawan, tapi mereka selalu bebaskan kembali. Sebagian karena hubungan keluarga mereka dengan suku-suku berpengaruh, sebagian lagi karena pemerintah meremehkan ancaman itu. Bagi aparat, mereka hanyalah sekelompok fanatik kecil yang tidak mungkin bisa mengguncang negara sebesar Saudi. Namun, Juhaiman dan kelompoknya tidak berhenti. Mereka mulai berlatih militer di gurun, menyusun strategi, dan merencanakan aksi besar. Rencana itu bukan sekedar demonstrasi atau kudeta biasa. Mereka ingin menguasai Masjidil Haram, tempat paling suci dalam Islam. Bagi mereka, menguasai masjid berarti mengambil alih legitimasi spiritual umat Islam. Jika masjid berhasil dikuasai, mereka bisa mengumumkan kepada dunia bahwa Al-Mahdi telah muncul dan kerajaan Saudi tidak lagi sah. Untuk melaksanakan rencana itu, mereka menyelundupkan senjata dalam komplek masjid dengan cara yang licik. Senjata otomatis, amunisi, dan perbekalan disembunyikan dalam peti jenazah. Mereka memanfaatkan tradisi pemakaman di Mekah, di mana orang dari berbagai daerah membawa jenazah untuk dimakamkan di tanah suci. Peti jenazah tidak diperiksa secara ketat, karena dianggap tabu dan tidak sopan. Aparat yang bertugas tidak pernah curiga bahwa dalam peti itu bukan mayat, melainkan senapan mesin dan peluru. Pilihan waktu juga sangat simbolis. Mereka menetapkan tanggal 20 November tahun 1979, bertepatan dengan 1 Muharram tahun 1400 Hijriah. Awal abad baru Islam yang diyakini banyak orang sebagai momen datangnya pembaharu. Dan bagi kelompok Juhaiman, inilah saat yang ditakdirkan bagi Al-Mahdi untuk muncul. Dengan menutup abad lama dan membuka abad baru, mereka ingin menandai perubahan sejarah Islam secara kosmis. Namun, perlu diketahui, untuk memahami mengapa serangan Juhaiman al-Utaibi di Masjidil Haram pada tahun 1979 mengguncang dunia, kita tidak bisa melihatnya sebagai insiden domestik Arab Saudi. Peristiwa itu lahir dalam sebuah konteks geopolitik yang lebih luas, di mana dunia Islam sedang bergolak dan kekuatan besar dunia memainkan peran di balik layar. Tahun 1979 sendiri adalah titik balik sejarah global. Pada tahun itu, revolusi Iran berhasil menggulingkan monarki Shah yang didukung oleh Amerika Serikat. Lahirlah Republik Islam di bawah kepemimpinan Ayatullah Khomeini. Di saat yang sama, invasi Uni Soviet ke Afghanistan hampir dimulai, membuka babak jihad internasional. Dunia Arab, dunia Islam, dan bahkan blok-blok global sedang berada dalam ketegangan ideologis yang sangat luar biasa. Arab Saudi berada di tengah pusaran itu. Sebagai negara penghasil minyak terbesar dengan cadangan energi vital bagi Barat, kerajaan ini menjadi sekutu utama Amerika Serikat di kawasan. Hubungan itu bukan sekedar hubungan dagang, tapi juga keamanan. Amerika Serikat menjamin perlindungan militer bagi keluarga Saud, sementara Saudi memastikan suplai minyak tetap stabil bagi ekonomi global. Namun, hubungan inilah yang membuat kerajaan Saudi sering dipandang curiga oleh umat Islam. Bagi mereka, bagaimana mungkin negeri dua kota suci begitu dekat dengan negara yang dianggap mewakili sekularisme dan kebijakan luar negeri yang anti-Islam? Curigaan itu semakin kuat setelah revolusi Iran meletus pada bulan Februari tahun 1979. Di Teheran, jutaan rakyat turun ke jalan menggulingkan Shah, penguasa yang dilihat sebagai boneka Amerika. Ayatullah Khomeini kembali dari pengasingan dan mendeklarasikan berdirinya Republik Islam Iran. Gelombang revolusi itu menyebar cepat, memberi inspirasi ke seluruh dunia Islam. Khomeini berbicara tentang keharusan menegakkan pemerintahan Islam, tentang perlawanan terhadap Amerika, dan tentang pengkhianatan penguasa Muslim yang bersekutu dengan Barat. Meskipun revolusi itu berhaluan Syiah, gema ideologinya juga menyentuh kalangan Sunni, khususnya mereka yang sama-sama kecewa dengan pemerintahan korup di negeri-negeri Muslim.
Saudi merasa terancam ganda. Dari luar, mereka menghadapi Iran yang baru dan revolusioner, yang mengklaim membawa panji Islam sejati. Dari dalam, mereka menghadapi suara-suara puritan seperti Juhaiman, yang dengan retorika berbeda menuduh keluarga Saud murtad dan juga korup. Kedua arus ini, meski berbeda mazhab, memiliki benang merah, yaitu penolakan terhadap modernisasi Barat, perlawanan terhadap hegemoni Amerika, dan seruan kembali pada syariat. Pada saat yang sama, dunia Islam lain juga bergejolak. Di Mesir, Ikhwanul Muslimin terus ditekan oleh rezim Anwar Sadat. Meski ide mereka tentang pemerintahan Islam semakin populer. Di Pakistan, Ziaul Haq baru saja mengambil alih kekuasaan dan mulai mendorong program Islamisasi. Di Afghanistan, Mujahidin sedang bersiap menghadapi invasi Soviet yang akan terjadi di akhir tahun. Semua ini membentuk atmosfer global di mana Islam politik sedang bangkit, menantang status quo di berbagai negara. Juhaiman sendiri tidak memiliki hubungan langsung dengan revolusi Iran. Ia adalah seorang Sunni Puritan yang berakar dari Wahabisme, jauh dari doktrin Syiah Khomeini. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa atmosfer revolusi Iran memberi resonansi pada gerakannya. Tahun 1979 menjadi tahun simbolik. Abad baru Islam dimulai, sebuah revolusi Islam berhasil menumbangkan monarki terbesar di kawasan, dan gagasan tentang kembali ke pemerintahan Islam mengisi wacana publik. Di tengah suasana itu, serangan ke Masjidil Haram terasa bukan hanya sekedar peristiwa lokal, tapi bagian dari gelombang kebangkitan Islam global. Di sisi lain, Amerika Serikat memandang Saudi sebagai pilar utama stabilitas di Timur Tengah. Setelah kehilangan Iran akibat revolusi, Saudi menjadi semakin penting. Washington khawatir, jika kerajaan itu goyah, maka seluruh kawasan Teluk akan jatuh ke dalam kacauan, dan minyak dunia akan terganggu. Pada subuh, di tanggal 20 November tahun 1979, suasana di Mekah seharusnya menjadi awal tahun baru Islam yang penuh doa dan pengharapan. Namun dalam hitungan menit setelah sholat subuh, Masjidil Haram dari rumah Allah. Masjidil Haram berubah dari rumah Allah menjadi arena pertempuran. Para pengikut Juhaiman menutup pintu-pintu masjid dengan rantai dan gembok yang sudah disiapkan, menempatkan penjaga bersenjata di menara, dan menguasai ruang-ruang bawah tanah. Suara tembakan pertama yang dilepaskan ke udara mengagetkan jamaah. Banyak yang berlari panik, ada yang jatuh terinjak-injak. Sementara sebagian lain terjebak di dalam tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Hari pertama, keadaan kacau. Para penyerang segera memisahkan jamaah. Sebagian diizinkan keluar setelah diperiksa. Sebagian lain ditahan sebagai sandera. Juhaiman memerintahkan pengikutnya untuk menahan jamaah asing lebih lama, karena keberadaan mereka bisa menjadi alat propaganda. Ia ingin dunia tahu bahwa Al-Mahdi telah muncul di Mekah, dan bahwa kerajaan Saudi tidak lagi sah. Dengan pengeras suara, pengikutnya menyerukan kepada jamaah bahwa mereka sedang menyaksikan awal zaman yang baru. Banyak jamaah yang kebingungan, tidak tahu apakah harus percaya atau takut. Di luar masjid, aparat keamanan kaget. Laporan pertama yang sampai ke Riyadh terdengar tidak masuk akal. Masjidil Haram diserang kelompok bersenjata. Jamaah dijadikan sandera, dan seorang mengaku sebagai Imam Mahdi. Raja Khalid segera memanggil Dewan Ulama Besar. Fatwa darurat keluarkan. Diperbolehkan menggunakan kekerasan untuk merebut kembali masjid, karena lebih besar bahayanya jika dibiarkan jatuh ke tangan pemberontak. Tanpa fatwa itu, pasukan kerajaan tidak berani bergerak. Hari kedua, pasukan Garda Nasional mencoba masuk ke pintu samping. Mereka menduga bisa melumpuhkan pemberontak dengan cepat. Namun begitu pintu dibuka, hujan peluru menyambut. Para penembak jitu Juhaiman di menara melepaskan tembakan presisi. Beberapa tentara Saudi roboh sebelum sempat maju. Darah mengalir di lantai marmer putih. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Masjidil Haram berubah menjadi ladang kematian. Serangan itu gagal total, dan pasukan Saudi terpaksa mundur. Di hari ketiga dan keempat, Juhaiman memperkuat propaganda. Dari pengeras suara,
Ia menyerukan bahwa Mahdi sudah datang, bahwa keluarga Saud adalah pengkhianat Islam, dan bahwa dunia akan segera berubah. Ia mengutip hadis-hadis tentang tanda-tanda akhir zaman, menyebut munculnya Mahdi di Mekah sebagai bukti kebenaran. Para pengikutnya yang sudah yakin sejak awal semakin fanatik. Jamaah sipil yang masih tertahan dipaksa mendengarkan. Sebagian ketakutan, sebagian lain mulai bingung. Apakah yang mereka dengar benar adanya? Di hari kelima, pasukan Saudi mulai frustasi. Mereka mencoba menyerang dari atap masjid dengan helikopter. Namun begitu pasukan diturunkan, mereka ditembaki dari segala arah. Helikopter terpaksa mundur, meninggalkan korban di atas atap. Pasukan Saudi mulai sadar bahwa mereka menghadapi musuh yang jauh lebih siap dan lebih berani dari perkiraan. Masjidil Haram bukanlah hanya rumah ibadah, tapi kini menjadi benteng militer dengan struktur rumit yang sangat sulit untuk ditembus. Di hari ke-6 hingga hari ke-8, pasukan Saudi mengubah strategi. Mereka menutup semua akses keluar, memutuskan suplai air dan juga listrik, berharap pemberontak menyerah karena kehabisan logistik. Namun, Juhaiman sudah menimbun makanan, air, dan senjata cukup untuk bertahan berminggu-minggu. Dari dalam, mereka menembaki pasukan setiap kali ada upaya mendekat. Di luar, Makkah menjadi kota yang tegang. Jalan-jalan dijaga ketat. Penduduk diminta tidak keluar rumah, dan rumor beredar kemana-mana. Hari ke-9, tekanan internasional mulai terasa. Di Iran, Ayatullah Khomeini menuduh Amerika dan Israel berada di balik serangan, menyebutnya sebagai konspirasi untuk melemahkan Islam. Tuduhan ini menyulut amarah di berbagai negara muslim. Di Pakistan, massa menyerbu kedutaan Amerika di Islamabad, menewaskan beberapa orang. Di Libya dan Bangladesh, protes meletus. Saudi berusaha menyangkal tuduhan itu, tetapi propaganda Iran lebih cepat menyebar. Dunia luar melihat Mekah dalam krisis, tapi tidak memahami siapa sebenarnya Juhaiman dan pengikutnya. Hari ke-10, pasukan Saudi mulai menggunakan senjata yang lebih keras. Dengan bantuan teknis dari tim elit Prancis, mereka menyiapkan gas beracun untuk dimasukkan ke lorong bawah tanah. Ulama kembali mengeluarkan fatwa darurat, mengizinkan cara itu meski beresiko. Granat gas dilemparkan ke ruang bawah tanah, memaksa beberapa pemberontak keluar. Namun banyak yang tetap bertahan, menutup hidung dengan kain basah, bersiap untuk mati syahid. Pertempuran jarak dekat terjadi di lorong-lorong gelap. Granat meledak di antara tubuh yang terhimpit. Di hari ke-11 hingga hari ke-13, pertempuran makin brutal. Pasukan Saudi menggunakan bahan peledak untuk meruntuhkan beberapa pintu dan lorong, sementara pemberontak menjawab dengan tembakan sengit. Jamaah sipil yang tersisa berada dalam ketakutan luar biasa. Bau gas, darah, dan mesiu bercampur di udara. Tentara Saudi harus maju meter demi meter, membersihkan ruangan demi ruangan, lorong demi lorong. Pada hari ke-14, Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani, sosok yang diproklamirkan sebagai Mahdi, tewas tertembak dalam pertempuran yang sengit. Kabar itu melemahkan moral sebagian pengikut. Juhaiman tetap mencoba meyakinkan bahwa perjuangan harus diteruskan. Tapi klaim mereka kehilangan fondasi. Banyak pengikut yang akhirnya menyerah, meski sebagian bertahan hingga peluru terakhir. Hari ke-15, pasukan Saudi berhasil menguasai kembali seluruh area masjid. Juhaiman ditangkap hidup-hidup bersama sekitar 170 pengikutnya. Ratusan lainnya tewas. Tubuh mereka dibiarkan bergelimpangan di lorong-lorong bawah tanah. Mayat sipil, tentara, dan pemberontak bercampur, sulit dibedakan. Catatan resmi Saudi menyebut total korban berjumlah sekitar 2.000 orang, meski angka pastinya dirahasiakan. Setelah pengepungan berakhir, pasukan Saudi membersihkan masjid. Lantai marmer dibasuh, tembok diperbaiki, dan doa khusus dipanjatkan untuk memulihkan kesuciannya. Namun sejarah sudah terlanjur mencatat bahwa Masjidil Haram pernah ternodai oleh darah manusia, bahwa rumah Allah pernah berubah menjadi benteng pertempuran. Juhaiman dan para pengikutnya segera diadili dalam pengadilan militer tertutup. Hanya dalam hitungan minggu, mereka dijatuhi hukuman mati.
Di bulan Januari tahun 1980, eksekusi massal segera dilakukan di 8 kota Saudi. 43 orang, termasuk Juhaiman, dipenggal di depan umum. Rakyat dipaksa untuk menyaksikan, agar tidak ada yang berani mengulanginya. Namun meski eksekusi mengakhiri hidup Juhaiman, ideologinya tetap hidup. Bagi sebagian orang, dirinya dianggap fanatik gila. Namun bagi sebagian yang lain, ia adalah martir yang berani menantang tirani. Pemerintah Saudi sendiri, meski menang secara militer, justru semakin tunduk pada ulama konservatif. Bioskop ditutup, televisi disensor, musik dilarang, dan polisi agama diberi kekuasaan besar. Dengan kata lain, meski Juhaiman kalah, semangat puritan yang ia usung justru semakin kuat dalam kebijakan negara. Bagi dunia, pengepungan ini menjadi titik balik. Amerika melihat betapa rapuhnya sekutu mereka di Teluk. Iran memanfaatkan situasi ini untuk memperluas pengaruh revolusi. Dan dunia Islam menyadari bahwa bahkan Tanah Suci pun bisa menjadi arena pertempuran ideologi. Tahun 1979 pun tercatat sebagai tahun guncangan besar bagi dunia Islam. Revolusi Iran, invasi Soviet ke Afghanistan, dan pengepungan Masjidil Haram. 3 peristiwa itu menandai lahirnya era baru. Era Islam politik yang akan membentuk wajah Timur Tengah selama dekade berikutnya.